Ukhuwah Islamiyah bukanlah sekadar slogan manis yang diucapkan di mimbar-mimbar. Ia bukan pula jargon pemersatu yang hanya hidup dalam spanduk acara. Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan iman, ikatan tertinggi yang Allah syariatkan untuk membangun satu tubuh umat yang kokoh, berdaulat, dan bermartabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 103, "Berpeganglah kalian semuanya pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai." Ayat ini bukan hanya perintah spiritual, tetapi perintah politik, sosial, dan peradaban. Sebab yang dimaksud tali Allah bukan emosi, bukan tradisi, apalagi kepentingan golongan, melainkan akidah Islam yang mengikat cara pandang, sikap, dan sistem hidup seorang muslim. Islam sejak awal telah menetapkan bahwa iman adalah identitas utama, dan dari iman itulah lahir persaudaraan sejati, ukhuwah Islamiyah. Ikatan ini tidak lahir dari kesamaan suku, mazhab, atau kepentingan duniawi, tetapi dari kesamaan akidah dan ketaatan total kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kaum mukmin seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan lebih dari itu, seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakannya. Artinya, derita satu muslim seharusnya mengguncang seluruh umat. Ketidakadilan pada satu negeri muslim seharusnya mengusik nurani seluruh kaum beriman. Namun pertanyaannya hari ini, apa kabar ukhuwah kita? Realitas menunjukkan potret yang menyedihkan. Umat Islam adalah mayoritas secara jumlah, tetapi lemah secara peran. Kita menjadi seperti buih di lautan, banyak tetapi tak bernilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tentang penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Penyakit inilah yang menggerogoti makna ukhuwah hingga tinggal lip service. Ukhuwah hari ini kehilangan ruh, kepedulian melemah, kepekaan tumpul, umat mudah dipecah belah atas nama suku, mazhab, ormas, bahkan preferensi politik sesaat. Identitas sebagai khairu ummah memudar, digantikan identitas sempit dan parsial. Fakta umat hari ini menunjukkan kerusakan yang menyeluruh. Di bidang ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan merajalela. Di bidang sosial, kerusakan akhlak dan rapuhnya rumah tangga menjadi pemandangan biasa. Dalam iptek, umat Islam lebih sering menjadi konsumen, bukan inovator. Dalam hukum, keadilan terasa mahal dan kepastian menjadi ilusi. Dalam budaya, umat terseret arus westernisasi dan jebakan 5F. Dalam agama, pemahaman akidah semakin kabur, permurtadan terjadi secara sistematis. Dalam pendidikan, lahir generasi materialistis, hedonis, dan mengalami degradasi moral. Semua ini bukan kebetulan. Kerusakan ini bersifat sistemik. Akar masalahnya adalah satu, umat mencampakkan aturan Allah, lalu menggantinya dengan sistem kapitalis sekuler. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan iman dari pengaturan masyarakat. Allah telah memperingatkan dalam surah Taha, ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah memerintahkan agar hukumnya ditegakkan secara total, bukan selektif. Ironisnya, umat Islam sering mengakui kebenaran Islam, tetapi enggan menjadikannya sebagai sistem kehidupan. Kita beriman secara parsial, padahal Allah menegaskan beriman pada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain hanya akan melahirkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Sejarah telah membuktikan ketika Islam diterapkan secara kafah, ukhuwah bukan sekadar rasa, tetapi kekuatan peradaban. Will Durant, sejarawan Barat, mengakui bahwa para khalifah mampu menghadirkan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan dalam skala yang belum pernah tercatat sebelumnya. Itu bukan mitos, itu fakta sejarah. Inilah makna khairu ummah, umat yang sejahtera, mandiri, berdaulat, adidaya, dan penuh keberkahan, bukan karena kekayaan alam semata, tetapi karena ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi kebangkitan ukhuwah tidak cukup dengan seruan persatuan kosong. Solusinya adalah kembali kepada Islam secara kafah, menjadikan iman sebagai dasar, syariat sebagai aturan,
dan ukhuwah sebagai konsekuensi logis dari ketaatan. Allah menjanjikan, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Janji ini bukan retorika, tetapi sunnatullah yang pasti berlaku. Akhirnya, ukhuwah Islamiyah yang hakiki hanya akan terwujud jika kita takut kepada Allah. Takut kepada hari penghisaban. Takut jika kita mewariskan umat yang tercerai-berai, lemah dan kehilangan arah. Saatnya bermuhasabah. Apakah kita ingin ukhuwah sebagai slogan atau sebagai kekuatan perubahan umat? Wallahu a'lam bisyawab.